Perkenalkan, nama saya Gulliver Gerald Mamengko. Saya dari jurusan Teknik Elektro. NIM saya 1920201022. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia, tepatnya di Bahu. Di sini saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Definisi Manajemen menurut beberapa ahli dan ruang lingkup manajemen dan fungsi manajemen. Oke, baik. Definisi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Ricky Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yang kedua menurut Prof. Eiji Agawa, manajemen adalah perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Yang ketiga, menurut Henry Fayol, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Yang keempat itu menurut William Hanewan, manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu oleh orang lain. Yang kelima itu menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen adalah suatu pencobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan. Yang keenam itu menurut Renfield Sigian, manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan dikelola oleh para tenaga ahli yang terlatih serta berpengalaman. Yang ketujuh itu menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Oke, di sini kita baca ruang lingkup manajemen. Oke, ruang lingkup manajemen itu terdiri dari, di sini ada beberapa poin. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum, itu adalah poin pertama. Yang kedua, manajemen pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, penilaian kurikulum. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Yang keenam itu desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Yang ketujuh atau yang terakhir, masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Oke, di sini kita menuliskan juga tentang pengertian dari manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Oil Langley, manajemen adalah seni dalam melakukan pengawasan dan pengkoordinasian dalam rangka mencapai tujuan. Ya, di sini kita baca juga ada fungsi manajemen atau manajemen functions dalam bahasa Inggris. Oke. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa fungsi manajemen yang dikemukakan para pakar. Fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa para pakar adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dan pelaksanaannya. Oke. Berikut ini adalah fungsi-fungsi menurut beberapa ahli, yaitu fungsi yang pertama, fungsi manajemen menurut Liang Ge. Dalam melakukan pekerjaannya menurut Liang Ge,
para manajer biasanya melakukan 6 pola perbuatan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu menggambarkan di muka hal-hal yang dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua itu pembuatan keputusan atau decision making, yaitu melakukan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, pertentangan-pertentangan dan keraguan-raguan yang timbul dalam proses penyelenggaraan usaha kerjasama itu. Yang ketiga, pembimbing atau directing, yaitu memerintah, menugaskan, memberi arah, dan menuntun bawahan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang keempat itu pengkoordinasian atau coordinating, yaitu menghubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju arah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, perkecokan, kekembaran, atau kekosongan kerja. Oke. Di sini yang kedua, fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Di sini ada perencanaan berupa penuntutan langkah-langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, pengorganisasian dan organizing dalam bahasa Inggris ya, dalam arti mobilisasi bahan material dan sumber daya manusia guna melaksanakan rencana. Dan yang ketiga, pemerintah atau commander dalam bahasa Inggris ya, dengan memberi arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas pekerjaan mereka. Dan sini ada ketiga, fungsi manajemen menurut George R. Terry. Fungsi manajemen menurut George Terry, disingkat Port Terry, mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management, yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama itu dari fungsi ini dari George, yang pertama, perencanaan itu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Kedua, perorganisasian, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Lalu di sini ada yang ketiga, penggerakan, yaitu menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Yang keempat itu pengawasan atau controlling ya, seperti tadi, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dan di sini ada yang keempat, fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner. Dalam buku manajemen dari James A.F. Stoner, jilid 1 itu terbitan bahasa Indonesia, Stoner mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan atau yang telah ditetapkan. Oke, di sini ada poin-poin beberapa fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Yang kedua, pengorganisasian, berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Yang ketiga, memimpin atau lead,
atau pemimpin menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan memengaruhi bawahannya menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling, bagian kontrol itu dalam bahasa Inggris. Berarti para manajer berusaha meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.